Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1.3 Perbankan Syariah A semester 5 yang beranggotakan Afifah Aini, Ajeng Putri Silviani, dan saya sendiri Desi Purwaningsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai peramalan data 1 dengan pendekatan analisis time series musiman dengan model Sarima. Seperti halnya aplikasi Arima, untuk data yang secara nyata mengandung unsur musiman dapat diterapkan metodologi serupa yang dikembangkan oleh Box Jenkins yang disebut dengan seasonal Arima atau Sarima. Prosedur yang dilakukan pada dasarnya sama dengan Arima. Perbedaannya terletak pada identifikasi perilaku ACF dan PACF yang mengandung unsur musiman. Model dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu model seasonal aditif dan juga model seasonal multiplikatif. Pemodelan Sarima sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi model. Yang kedua, estimasi parameter model. Yang ketiga, uji diagnostik. Dan yang terakhir, peramalan atau prediksi. Langsung saja untuk yang pertama mengenai analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Untuk standar defisiasi pada data 1 sebesar 13,76668. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat sendiri pada tabel 1. Selain dalam bentuk tabel, kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk gambar. Hal ini agar terlihat bagaimana bentuk data yang kita kerjakan. Berdasarkan gambar 1 menunjukkan plot data 1 dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data 1 memiliki nilai yang cenderung meningkat atau semakin naik. Jadi bisa dikatakan kemungkinan datanya adalah data musiman. Karena datanya musiman, maka kita dapat melanjutkan untuk langkah selanjutnya, yaitu pada pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model Sarima. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,3205. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka terima hak 0 dan disimpulkan data 1 tidak stasioner pada tingkat level. Karena data 1 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 1 dan dilakukan dengan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,0000. Dalam hal ini nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 pada tingkat first difference itu sudah stasioner. Maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. Karena datanya sudah stasioner, maka kita dapat melanjutkan untuk langkah selanjutnya yaitu pada identifikasi model. Untuk yang ketiga, identifikasi model. Identifikasi model dapat dilakukan melalui parallelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation serta nilai dari particle correlation. ACF mewakili order dari MA, sedangkan PACF mewakili order dari AR. Gambar di samping menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada order 12, sedangkan PACF keluar pada order 2, 12, dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa order MA 0, order SMA-nya 12. Karena nilainya 12, artinya musiman 12, dan dituliskan pada order key-nya yaitu 1. Sedangkan untuk order AR-nya 2, order SAR-nya 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24, artinya musiman 12, sehingga order P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, order maksimum dari P adalah 2.
Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada tabel berikutnya. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA dengan nilai 2,0 dan 2,1 dengan nilai AIC sebesar 4,43027. Yang keempat yaitu estimasi parameter. Pada tabel di bawah ini merupakan tabel dari estimasi parameter model SARMA 2,0 dan 2,1. Estimasi parameter model SARMA 2,0-2,1, hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah data T-1 sebesar 0,111528 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probnya 0,2403 lebih besar dari 0,05, sehingga data T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T, atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. Sedangkan untuk nilai koefisien dari AR2, dalam hal ini data T-2 sebesar min 0,205626 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probnya 0,0163 atau kurang dari 0,05, sehingga data T-2 berpengaruh signifikan terhadap data T. Untuk nilai koefisien dari SAR 12, dalam hal ini data T-12 sebesar 0,164412 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probnya 0,4362 lebih besar dari 0,05, sehingga data T-12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T, atau bisa dikatakan tidak berpengaruh langsung. Untuk nilai koefisien dari SAR 24, dalam hal ini data sebesar min 0,135602 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probnya 0,4057 lebih besar dari 0,05, sehingga data T min 24 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Lalu untuk nilai koefisien dari MA12, yaitu data T-12 sebesar 0,691468 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probnya dengan nilai 0,0005 lebih kecil dari 0,05, sehingga data T-12 berpengaruh signifikan terhadap data T. Lalu yang terakhir, nilai R kuadrat yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,454320. Nilai R kuadrat ini cenderung kecil atau sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, SAR12, SAR24, dan MA12 terhadap data T masih tergolong atau sedang. Pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode J-Cubera seperti ditunjukkan pada gambar 3, nilai probabilitas sebesar 0,944751 lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Hasil pengujian pada korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta probabilitas dari Hugh-Studt lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise terpenuhi. Hasil peramalan data 1 untuk bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 ditunjukkan pada gambar tabel 6. Berikut adalah gambar hasil peramalan dari data 1 dan plot dari data 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.